Baik, kita mulai ya. Nama Ustaz. Terakhir itu kita bahas tentang huruf ra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada siang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mempelajari salah satu ilmu ulumul Quran, yakni ilmu tajwid. Dan kita insya Allah akan memasuki pelajaran yang berikutnya, yaitu tentang waqaf wal ibtida. Setelah di pertemuan yang lalu itu kita membahas tentang huruf ahkam huruf ra ya. Kalau nggak salah membahas tentang ahkam huruf ra. Tapi untuk selanjutnya di pertemuan hari ini kita akan bahas tentang waqaf wal ibtida. Baik. Ini skrinnya terlihat, Om? Terlihat Ustaz, sudah jelas. Terlihat ya? Iya, terlihat Ustaz. Baik. Waqaf wal ibtida ini diantara pembahasan yang dibahas di ilmu tajwid. Di antaranya adalah di dalam kitab Nazam Al-Jazari, ya, Imam Ibnu Jazari pernah mengatakan, beliau mengatakan wa ba'da tajwidikal hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Ini perkataan beliau di dalam nazamnya. Beliau mengatakan bahwa setelah katanya kita mentajwidkan huruf, melatih pengucapan huruf dari mulai makhraj, sifat, hukum-hukum tajwid, ya, mad, kemudian hukum sakinah, hukum mim sakinah, idgham, ikhfa, dan lain sebagainya, sampai kemarin kita sampai di pembahasan ahkamur ra. Nah, kata beliau, kata Imam Ibnu Jazari rahimahullah, la budda min ma'rifatil wuqufi. Maka kita harus mengetahui tentang al-wuquf. Wukuf di sini adalah waqaf wal ibtida. Waqaf ini berhenti, al-ibtida memulai bacaan. Intinya kita dituntut ya, untuk para pembelajar Al-Qur'an untuk mengetahui ilmu waqaf wal ibtida. Begitupun ya, waqaf wal ibtida ini pernah dibahas di dalam kitab An-Nashr Al-Imam Ibnul Jazari ketika menjelaskan ayat warattilil Qur'ana tartila. Beliau mengutip perkataannya Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau mengatakan yang dimaksud dengan tartil itu, kata Ali bin Abi Thalib yang dikutip oleh Al-Imam Ibnul Jazari di kitab An-Nashr, yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Ya. Jadi tartil itu mentajwidkan huruf dan juga mengetahui tempat berhentinya ketika kita membaca Al-Quran. Ini yang didefinisikan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala mengutip perkataannya Ali, meskipun riwayat ini agak ada masalah ya, akan tetapi digunakan oleh para ulama karena secara makna ini benar ya, seperti itu. Karena maksud dari tartil itu, para ulama mengatakan itu yang pertama kita harus membenarkan huruf-hurufnya, yang kedua adalah harus ada proses tadabbur gitu ya, harus ada proses tadabbur. Dan ketika kita mempelajari waqaf wal ibtida, itu mau tidak mau kita akan masuk
ke proses yang kedua tadi, yaitu tadabbur. Itu pasti, ya. Karena ketika kita mengenal ilmu waqaf wal ibtida, ya mau tidak mau juga kita harus tahu bahasa Arab, juga harus mengetahui makna-makna yang tergantung di dalam Al-Quran tersebut. Ya. Ketika kita ingin mengetahui waqaf wal ibtida dengan baik dan benar, seperti itu. Ya. Bahkan para ulama mengatakan ya, tentang waqaf wal ibtida ini, ada para ulama sebagaimana dikutip di dalam kitab Ad-Durrah Ad-Durrah, ya. Beliau, ya, penulis mengatakan bahwa tidak akan mengetahui ilmu waqaf wal ibtida kecuali orang yang ahli nahwu, katanya, ya. Kata beliau, ahli nahwu, nahwiyun, alimun bit tafsir, juga paham tentang Ya tafsir. udah mulai. Alhamdulillah. Makasih. Juga paham tentang kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Ya, ini yang dikatakan oleh para ulama. Jadi tidak akan kita bisa mengetahui waqaf wal ibtida sampai kita bisa memahami atau sampai kita menguasai ilmu-ilmu tersebut. Ya, la ya'rifu waqfat tam illa nahwiyun, alimun bit tafsir, alimun bil qiraat, alimun bil lughah allati nazala biha al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi seperti itu, ini tentang waqaf. Jadi ketika kita memahami ilmu waqaf wal ibtida, ini kita pahami, kita masuk ke pelajaran tadabbur, gitu aja, ya. Kesimpulannya gitu. Karena ketika kita ingin mengetahui waqaf, ya, kata para ulama tadi dikatakan tidak akan kita bisa mengetahui tentang waqaf kecuali orang yang ahli nahwu, paham tentang tafsir, kemudian alimun bil qiraat, paham juga tentang qiraat, alimun bil lughah al-arabiyah, juga paham tentang bahasa Arab, ya. Juga di dalam kitab yang ini dikatakan alimun bil qasas, ya, tahu tentang kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini tentang waqaf wal ibtida. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca pastinya dengan waqaf wal ibtida. Karena tidak ada manusia yang paling bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar disertai dengan tartil kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mencontohkan kepada kita membaca Al-Quran dengan tartil, mencontohkan kepada kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, mencontohkan kepada kita semua membaca Al-Quran dengan waqaf wal ibtida. Ya, sebagaimana di dalam hadisnya dari Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memutus bacaannya. Maksudnya yuqatti'u di sini tentang waqaf, ya. Yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Nabi membaca alhamdulillahi rabbil alamin, thumma yaqif, beliau berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, thumma yaqif, beliau juga berhenti ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim. Wa kana yaqra'uha Malik Yaumiddin, juga beliau membaca Malik Yaumiddin, juga beliau berhenti. Ya, juga diriwayatkan di dalam, ya, hadis yang lain, kana yuqatti'u qira'atahu ayatan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an seayat demi seayat. Ya, memotong bacaannya ayat per ayat. Nah, ini bacaannya Nabi. Ya. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pastinya membaca Al-Qur'an dengan waqaf wal ibtida disertai dengan tadabbur. Ya. Disertai dengan mentadaburi apa yang dibacanya. Oleh karena itu Nabi melarang, ya, kepada para sahabatnya
agar tidak menghatamkan, menyelesaikan bacaan Al-Quran itu kurang dari 3 hari. Karena dipastikan kalau kurang dari 3 hari ini, ya akan sulit untuk mentadaburi apa yang kita baca. Ya, akan sulit apa yang akan kita baca. Mentadaburi, memaknai ayat-ayat tersebut. Ya. Nah, ini tentang waqaf wal ibtida. Jadi waqaf wal ibtida ini nanti ke sananya kita akan proses awal gitu ya. Setelah kita mempelajari huruf-huruf, mempelajari hukum-hukum tajwid, masuk ke dalam proses tadabbur. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian di antara faidah kita mengetahui waqaf wal ibtida, ya, itu nanti kita akan lebih mendalami ayat-ayat tersebut, akan menambah kekhusyuan ya kepada para pembacanya. Juga kita akan memahami tentang kisah-kisah, memahami tentang siyaqul kalam, bagaimana nanti ungkapan-ungkapan di dalam Al-Qur'an tersebut. Ya, seperti itu. Nanti kita akan berikan contoh ya, beberapa contoh bagaimana kita membahas tentang waqaf ini. Baik, adapun waqaf wal ibtida, waqaf ini bahasa di dalam Al-Qur'an. Di sini bisa dilihat di dalam gambar ya. Kondisi-kondisi berhenti atau kita sebut hayatul waqfi. Keadaan berhenti. Nah, para qori ketika membaca Al-Qur'an, ya, ketika berhenti itu ada 3 istilah. Ya, ketika berhenti ada 3 istilah. Istilah yang pertama itu al-waqfu, waqaf. Istilah yang kedua al-qat'u, qata' ya. Disebut qata'. Kemudian istilah yang ketiga saktah. Jadi orang ya, seorang qari membaca Al-Qur'an, kemudian dia itu berhenti. Nah, berhentinya itu ada 3 macam. Bisa waqaf, bisa qata', bisa juga saktah. Nah, apa bedanya antara waqaf, qata' dan saktah itu? Nah, perbedaannya adalah kalau waqaf itu ketika seorang qari membaca Al-Qur'an, kemudian dia itu berhenti, ya, mengambil napas terlebih dahulu, tapi ada niatan untuk melanjutkan kembali bacaannya. Nah, itu istilah waqaf di dalam ilmu tajwid. Ya, jadi istilah waqaf itu berhenti ketika membaca Al-Qur'an, ya, qat'us sauti zamanan yatanaffasu fihi 'adatan biniyatin istinafil qiraati fil hal. Jadi berhenti ya dengan niatan ingin melanjutkan kembali bacaannya, itu istilah waqaf. Jadi kalau nanti misalkan ada orang berhenti tidak ada niatan kembali untuk melanjutkan bacaannya, itu istilahnya bukan waqaf. Ya, itu istilahnya al-qat'u atau kita sebut qata'. Nah, ini istilah ini ada di zaman sekarang ya oleh para ulama tajwid. Kalau zaman dahulu ya yang disebut qata' dengan waqaf itu sama saja, waqaf. Baik, al-qat'u yang kedua adalah al-qat'u. Apa itu qat'u? Seorang qari membaca Al-Qur'an, kemudian dia berhenti mengambil napas, tapi dia tidak ada niatan untuk melanjutkan kembali bacaannya. Artinya mengakhiri bacaan tersebut. Nah, seperti itu namanya qat'u. Ya. Kemudian yang ketiga adalah saktah. Saktah itu berhenti sejenak. Ya, berhenti sejenak tanpa mengambil napas, kemudian melanjutkan kembali ke ayat berikutnya atau ke kalimat berikutnya, itu saktah. Nah, jadi ada 3 istilah ya. Kondisi-kondisi waqaf atau hayatul waqfi. Ada waqaf, ada qata' dan ada saktah. Ini harus kita pahami.
Nah, kalau kita kiaskan agar lebih mudah, lebih bisa dipahami, ya, kita kiaskan seperti orang yang mengendarai sebuah kendaraan. Nah, di perjalanan dia itu melihat lampu merah. Nah, seperti itu ya. Maka berhentinya dia karena melihat lampu merah, nah itu dinamakan dengan waqaf. Karena masih ada niatan untuk melanjutkan perjalanan. Ya, kan nggak ada yang berhenti di lampu merah kemudian sudah tidak melanjutkan kembali, diam di sana, tidak ada. Ya, artinya waqaf berhenti tapi ada niatan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Adapun qata, dia misalkan seorang mengendarai sebuah kendaraan kemudian berhenti di rumahnya, di tempat tujuannya. Ya. Nah, itu namanya qata. Ya, seperti itu. Kemudian kalau sakta itu seorang yang mengendarai sebuah kendaraan, kemudian misalkan di jalan tersebut ada polisi tidur, dia berhenti sejenak tanpa mengambil napas, tanpa berhenti terlebih dahulu, ya. Kemudian melanjutkan lagi perjalanan. Nah, itu namanya sakta. Nah, kalau kita kiaskan ya agar lebih kita pahami. Nah, ini hayatul waqfi. Keadaan seorang qori ketika membaca Al-Quran ini ada 3 keadaan: waqaf, qata, dan saktah. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan waqaf. Adapun waqaf berhenti di akhir kata ya dengan niatan untuk melanjutkan kembali bacaannya, ini terbagi lagi menjadi beberapa poin. Jadi orang berhenti itu, orang yang melakukan waqaf itu ada 4 kondisi juga. Ada istilahnya itu idtirari, ada ikhtibari, ada intidhari, ada ikhtiyari, dibagi 4 lagi waqaf itu. Ya. Ada idtirari, ada ikhtibari, ada intidhari, ada ikhtiyari. Apa itu idtirari? Ya. Seorang yang pembaca Al-Qur'an ya, kemudian dia itu berhenti karena terpaksa, ya, berhenti karena terpaksa di pertengahan bacaannya itu. Kenapa terpaksa? Karena ada beberapa penghalang yang menyertainya. Di antaranya adalah dikarenakan bisa karena ada bersin, ya, habis napas, kemudian juga misalkan capek, menguap, ya, lupa atau menangis. Nah, ini idtirari. Namanya waqaf idtirari. Jadi para qari ketika membaca Al-Qur'an berhenti ya di tengah bacaannya karena ada sesuatu yang menghalanginya, ya, atau karena terpaksa dia berhenti, ya, dikarenakan tadi bersin, habis napas dan lain sebagainya. Ini namanya waqaf idtirari. Idtirari ini secara bahasa terpaksa atau mendesak, ya, seperti itu. Nah, kalau kondisinya idtirari seperti ini, ya seorang qari atau qari'ah, nah ini ya boleh berhenti di mana saja. Ya, tidak ada aturannya. Ya. Kalau kondisinya idtirari seperti ini. Misalkan kalau misalkan ibu-ibu baca Al-Qur'an, napasnya habis atau napasnya pendek-pendek karena punya penyakit atau atau yang lainnya misalkan, tidak mampu. Maka ya silahkan semampunya saja, kita berhenti di mana saja silahkan. Ya, seperti itu. Karena nanti dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari tidak ada yang namanya waqaf yang haram, waqaf yang wajib, seperti itu. Maka kalau kondisinya idtirari seperti ini, ya silahkan ya kita mau waqaf di mana saja, ya di mana saja, kapan saja, ya itu tidak menjadi permasalahan. Akan tetapi nanti ketika kita berhenti karena idtirari, harus memulai kembali bacaan tersebut, dan cara memulainya itu kita harus bisa di mana, gitu ya. Nah, di mana dan kapan itu ini tergantung pemahaman kita terhadap bahasa Arab dan juga tafsir. Nah, ini ya.
Seperti itu. Kalau belum bisa bahasa Arab, ya nanti semampunya atau kita taklid mengikuti tanda-tanda wakaf yang ada di mushaf. Seperti itu. Baik. Yang berikutnya wakaf itu ada wakaf ikhtibari. Ya, ada wakaf ikhtibari. Jadi yang pertama tadi idtirari, yang selanjutnya ikhtibari. Ikhtibari ini ujian ya. Dia itu berhenti, seorang qari berhenti ya, ketika dia membaca Al-Qur'an dikarenakan dia sedang ada pengujian ya, pembelajaran ya, seperti itu. Diuji oleh seorang guru misalkan. Ya. Maka ini juga secara aturan ya boleh di mana saja. Ya, boleh di mana saja sesuai nanti guru ketika menguji atau dalam pembelajaran, mungkin ya bisa juga dalam pembelajaran. Ini maksudnya ke ikhtibari. Ya mulai dari sini misalkan ada misalkan mudhaf sama mudhaf ilaih. Ini secara aturan wakaf ini kan tidak boleh berhenti. Tapi seorang guru ingin menguji ya agar dia bisa cara bacanya, dia uji berhenti di mudhafnya misalkan. Contoh misalkan imra'ata Nuhin misalkan atau imra'ata Lutin. Nah, seorang guru ingin menguji imra'ah di sana, murid itu bisa enggak cara bacanya di akhir ketika wakaf. Di sana imra'ah taknya pakai tak marbutah atau tak maftuhah. Nah, gitu ya. Karena di dalam Al-Qur'an nanti imro'ah itu ada yang pakai imro'atun pakai tak marbutah, ada juga yang menggunakan imro'ata pakai menggunakan tak maftuhah. Nah, gitu ya. Nanti guru menguji berhenti di sini. Nah, gitu. Nah, ini diperbolehkan, tidak mengapa. Meskipun dari segi bahasa, dari segi tafsiran itu menyalahi, ya. Ataupun misalkan ketika seseorang ingin seorang guru ingin tahu menguji ke muridnya, dia tiba-tiba membaca di pertengahan ayat, dia tiba-tiba membaca misalnya menguji hafalan tiba-tiba di akhir ayat. Nah, yang secara makna, secara bahasa itu keluar dari jalurnya misalkan, karena memang keperluannya untuk ujian, untuk pembelajaran, maka tidak mengapa. Ya, seperti itu namanya wakaf ikhtibari. Ya, wakaf ikhtibari. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah wakaf intidhari. Ya, berikutnya adalah wakaf intidhari. Jadi ini kita harus tahu dulu. Nanti yang akan kita bahas itu wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari yang akan kita bahas di sini ya, wakaf ikhtiyari. Ya. Nanti wakaf ikhtiyari ini terbagi lagi menjadi beberapa macam ya. Beberapa macam. Baik. Ya, selanjutnya tadi wakaf intidhari. Nah, wakaf intidhari ini yaitu wakaf yang mana ya seorang qari berhenti atau memulainya itu dikarenakan dia sedang membaca Al-Qur'an dengan beberapa wajah qiraat. Ya, menjamak qiraat misalkan antara 7 qiraat atau dijamak misalkan ketika kita baca surah Al-Fatihah dengan 10 qiraat. Nah, ini nanti akan berhenti. Misalkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas sirata, ihdinas zirata. Nah, ini misalkan seperti itu. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Ini akan banyak yang terhenti seperti itu ketika kita menggabung menjamak berbagai qiraat.
Nah, itu namanya waqaf intidhari, ya. Seperti itu. Intidhari ini secara bahasa kan menunggu, ya. Menunggu. Baik. Nah, ini waqaf idtirari, waqaf ikhtibari, intidhari. Nah, yang terakhir ini waqaf ikhtiyari. Nah, ini yang akan kita bahas untuk saat ini. Ya, karena kalau idtirari, ikhtibari, intidhari itu tidak ada permasalahan sama sekali. Ya, jadi boleh kita waqaf di mana saja karena memang ada mendesak, sesuatu yang mendesak, bersin dan lain sebagainya. Kemudian waqaf ikhtibari, ya juga sama, ini dikarenakan sedang ujian, ya ada dilakukannya ujian oleh guru kita atau pembelajaran. Kemudian juga waqaf intidhari, ini sedang menjamak berbagai qiraat. Nah, ini tidak ada masalah waqaf di mana saja, silahkan. Ya, adapun ikhtiyari, waqaf ikhtiyari ini waqaf pilihan. Artinya dia itu berhenti ketika membaca Al-Qur'an, dan berhentinya itu tidak ada sebab-sebab yang 3 tadi. Berhentinya itu bukan dikarenakan idtirari, berhentinya itu bukan dikarenakan ikhtibari, berhentinya itu bukan dikarenakan intidhari, gitu. Jadi dia itu berhenti dengan sengaja. Nah, gitu ya. Ikhtiyari itu seperti itu. Jadi dia berhenti, seorang qari berhenti dengan sengaja tanpa ada sebab-sebab yang tadi. Tanpa kehabisan napas, tanpa dia itu misalkan dalam kondisi ujian, tanpa dia itu dalam kondisi sedang menggabung, menjama berbagai qiraat. Dia berhenti dengan sengaja. Nah, ini harus ada alasan. Ya. Jadi gini, ketika kita baca Al-Qur'an, ya, kemudian kita berhenti dari bacaan tersebut tanpa ada sebab yang jelas, ya, maka perlu ada hujjah, perlu ada alasan kenapa kita berhenti di sini. Gitu. Pasti akan ditanya nanti oleh seorang guru ketika kita bertalaki kepada seorang guru. Kita berhenti dengan sengaja, kenapa antum berhenti di sini? Ya, biasanya suka ditanya demikian. Ya. Maka alasannya apa? Alasannya itu yang pertama bahasa Arab, kita harus tahu, yang kedua ya tafsirnya atau makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Misalkan kita berhenti, misalkan ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita berhenti di sana. Kenapa antum berhenti di sini? Ya, dikarenakan di situ ada akhir ayat. Nah, maka alasannya itu bisa diterima. Baik, seperti itu ya. Atau misalkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa berhenti di sana? Nah, karena misalkan mubtada khobarnya sudah ada. Nah, seperti itu. Nah, ini maka alasan. Jadi waqaf ikhtiyari ini kita berhenti harus punya hujjah berhentinya itu. Harus punya alasan. Ya. Harus punya alasan. Baik. Nah, itu ikhtiyari. Maka waqaf ikhtiyari ini terbagi lagi menjadi 4 macam. Ya. Ada tam, ada kafin, ada hasan, ada waqaf ikhtiyari qabih. Ada qabih, ikhtiyari tam, kafin, hasan, dan qabih. Nah, kuncinya antara tam dan kafin, hasan dan qabih ini, kuncinya hanya 2 saja, bahasa Arab dan tafsir, pemahaman kita terhadap ayat tersebut. Nah, itu aja kuncinya. Ya. Nanti tam itu apa dari segi bahasa Arab dan tafsir. Kafin nanti apa, nanti kita bahas insyaallah ya. Nah, ini kita harus tahu dulu. Jadi ikhtiyari itu ada waqaf tam, ada kafin, ada hasan, ada qabih. Ya, sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Jazari ya di dalam nazamnya, beliau mengatakan wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida'i wa hiya tuksam idzan salasatan ya tamun wa kafin wa hasan.
Nah, gitu. Dan para ulama menambahkan ada juga waqaf qabih, ya, waqaf qabih. Jadi ada 4, ada tam, kafin, hasan dan qabih. Baik. Tapi kita lanjutkan ya ke gambar di sini bisa dilihat masih di pembahasan waqaf ikhtiyari. Nah, waqaf ikhtiyari ini di antara yang pembagian yang tadi ada hasan, ada tam, ada kafin, ada hasan, ada qabih. Ini nanti hukumnya secara hukum ada yang jaiz, ada yang ghairu jaiz. Ada yang boleh berhenti, ada juga yang tidak boleh berhenti. Ya. Artinya dilarang berhenti di sana karena nanti bisa merubah makna, bisa merubah bahasa dan makna. Nah, adapun yang boleh berhenti di antaranya adalah waqaf tam, kafin, hasan. Ini boleh berhenti, cuma nanti berhentinya itu ada aturannya. Ya, seperti itu. Apa itu waqaf tam? Nah, di sini bisa dilihat di gambar ya. Waqaf tam itu ya waqaf yang bisa dipahami dari segi lafaz dan maknanya. Ya, dari segi bahasa dan makna itu tam. Jadi ketika seorang qari membaca Al-Qur'an dan berhenti. Nah, ketika berhenti tersebut dari segi bahasa sudah sempurna. Jadi kalam yang mufid ya, sudah sempurna dari segi bahasa. Kalau fiil, fa'il, maf'ulnya ada misalnya. Kalau mubtada berarti khobarnya sudah ada. Kalau ada syarat, maka jawab syaratnya sudah terbaca oleh kita misalkan. Nah, itu namanya tam. Itu tam. Ya, kalau dari segi bahasa. Dari segi maknanya, misalkan antara ayat dengan ayat yang kedua, ayat 1 dan kedua, ya, ini kita sudah membacanya ya dengan sempurna. Dengan sempurna. Sehingga dari segi makna tidak ada keterkaitan lagi pembahasan ke ayat berikutnya. Atau tidak ada keterkaitan pembahasan di ayat sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, para ulama membuat beberapa kaidah di antaranya salah satu ciri ya waqaf tam itu di antaranya adalah ciri-ciri waqaf tam. Yang pertama adalah akhir surah. Ya. Jadi setiap akhir surat itu pasti dinyatakan tam. Ya. Misalkan kita baca satu surah Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Nah, itu tam. Tapi nanti di antara satu surah tersebut terbagi lagi, ada yang tam, ada yang kafin, ada yang hasan. Nanti beda-beda ya. Seperti itu. Jadi tam itu dari segi bahasa makna sempurna, tidak ada keterkaitan ke ayat berikutnya, tidak ada keterkaitan makna atau bahasa ke ayat sebelumnya atau sesudahnya. Nah, itu tam. Ya. Anak kasih contoh tadi, setiap akhir surah, awakhirus suwar, akhir surat ya, itu pasti tam. Kemudian contoh apa lagi waqaf tam? Awakhirul qasas, akhir-akhir kisah. Misalkan ya, kisah tentang Nabi Adam misalnya. Kisah tentang Bani Israel. Kisah tentang misalkan Nabi Nuh atau para anbiya atau kisah-kisah yang lainnya. Ya, berarti kita harus tahu nih, harus lihat terjemahan. Harus tahu tafsir-tafsirnya di mana nih awal cerita, akhir cerita. Nah, seperti itu ya. Baik. Akan tetapi nanti ketika kita baca Al-Qur'an ya diperbolehkan nanti kita waqaf-waqaf berhenti-berhenti di tengah-tengah cerita tersebut ya. Ya, nanti bisa ada yang hasan, bisa ada yang kafin, bisa ada juga yang tam. Seperti itu, terbagi lagi. Nah, ini kaidah umum saja yang Anda berikan tadi. Ya, jadi salah satu contoh waqaf tam itu akhir surat, satu surah full gitu ya. Awakhirul qasas, akhir-akhir kisah. Kemudian juga akhiru sifatul ashabis sa'adah au syaqai.
akhir sifat-sifat para penduduk surga dan neraka. Contoh misalkan di dalam ketika kita membaca Al-Qur'an dikisahkan misalkan ada tentang ayat-ayat neraka. Ya, sampai selesai. Ya. Kemudian juga misalkan ada ayat-ayat tentang surga atau juga para penduduk surga sampai selesai, sampai nanti itu biasanya ulaika lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, seperti itu. Nah, itu sudah selesai. Sampai selesai akhir kisahnya itu. Akhir pembahasannya itu. Jadi para penduduk neraka di akhirnya nanti ya akan kekal, misalnya seperti itu. Itu salah satu contohnya. Itu mungkin nanti akan buka-buka ya tafsir. Kemudian juga kata para ulama, qabla inna al-musyaddadati. Sebelum inna. Ini kaidah umum saja. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kemudian ada kata inna, innalladzina kafaru. Nah, itu boleh ibtidah dari sana. Dan boleh berhenti sebelum inna itu. Misalkan di dalam surah Al-Baqarah kita baca Al-Qur'an. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai ulaika alaihim shalawat sampai ulaika ya humul muflihun. Nah, sampai humul muflihun. Nah, ini kita boleh berhenti di sana. Ya, waqaf di sana karena dari Alif Lam Mim sampai ulaika humul muflihun itu menjelaskan tentang orang-orang mukmin. Ya. Kemudian di ayat berikutnya diawali dengan inna. Ah, itu ya. Jadi setiap akhir-akhir inna itu dinyatakan waqaf tam. Itu pasti tam, seperti itu. Innalladzina kafaru sawa. Nah, itu tentang orang-orang kafir, 2 ayat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, sampai sana 2 ayat tentang orang-orang kafir. Kemudian wa minan nasi may yaqulu, itu tentang orang-orang munafik sampai nanti ke ayat-ayat berikutnya. Ya, seperti itu. Kemudian setelah ayat-ayat tentang munafik, ya ayuhan nas lagi. Ya ayuhan nasu ubudu. Nah, makanya kata-kata para ulama, di antara ciri waqaf tam itu, di antaranya adalah qabla ya'un nida. Jadi kalau ada ayat ya ayyuhalladzi, ya ayyuhan nas. Ya. Nah, itu boleh kita tidak baca di sana dan juga boleh waqaf sebelum ayat ya itu. Ya, boleh berhenti di sana. Juga diperbolehkannya kotok. Boleh kotok, boleh waqaf, boleh kotok. Ya, tadi ya di inna, di sebelum ya, seperti itu. Baik. Ya, contoh misalkan kita dalam ketika sholat, ya kita baca misalkan surah Al-Fatihah waladhdallin, kemudian diawali dengan ayat ya ayyuhan nasu ubudu, atau diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, seperti itu bisa. Ya. Jadi para imam, ya, para pembaca Al-Qur'an ketika al-ibtida, kita melakukan ibtida, mengawali bacaan itu dari segi makna harusnya benar. Jangan sampai nanti kita ketika kita memulai bacaan, nah masih ada keterkaitan makna di ayat sebelumnya. Misalkan tiba-tiba kita baca fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama. Nah, fid dunya wal akhirah itu di surah Al-Baqarah masih ada keterkaitan makna dan bahasa ke ayat sebelumnya. Makanya tidak boleh kita ibtida di sana. Ya, ketika kita sholat misalkan atau ketika kita baca Al-Qur'an, tiba-tiba kita memulai bacaan dari fid dunya wal akhir, atau yang mudah saja contohnya. Contoh misalkan tiba-tiba kita berhenti di lafaz fawailul lil musallin. Sudah aja kita berhenti, ya, tidak melanjutkan bacaan kembali. Nah, ini dilarang, ya. Karena masih ada penjelasan ke ayat-ayat berikutnya siapa yang celaka, yang sholatnya celaka itu. Nah, gitu. Atau misalkan kita innal insana lafi khusr. Ya, manusia itu rugi. Nah, kita berhenti saja, tidak melanjutkan kembali bacaannya. Ya, maka ini pun dilarang, tidak boleh, karena memang
ya tidak sesuai dengan maknanya, ada yang tertinggal, ya tidak tam, ya, tidak sempurna pembahasannya, sehingga nanti para pendengar itu akan heran, ya, akan bertanya-tanya siapa yang rugi itu, siapa yang sholatnya lalai itu, nah gitu. Nah, ini tentang masalah wakaf wal ibtida. Ini salah satu ciri-ciri wakaf tam. Nah ini tam ya. Jadi tam ini dari segi bahasa atau lafad, ya dari segi lafad bahasa atau dari makna. Nah ini sudah sempurna, tidak ada kaitan antara ke ayat berikutnya atau sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah wakaf kafin. Ya, yang kedua adalah wakaf kafin. Wakaf kafin ini, ya kita bisa memahami ayat tersebut ketika kita berhenti, tapi hanya sempurna dari segi lafaz saja, dari segi bahasa saja. Dari segi makna ini masih ada keterkaitan. Dari segi tafsir, makna misalkan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dari segi bahasa, ya, nah itu sudah sempurna. Tapi dari segi makna siapa siratal mustaqim itu? Maka harus dilanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu wakaf kafin. Itu salah satu contohnya, ya, seperti itu. Jadi dari segi bahasa sudah sempurna, akan tetapi dari segi makna tafsir masih ada keterkaitannya, ya, dengan ayat berikutnya. Contoh yang lain misalkan yang mudah saja ya. Alif lam dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Nah itu wakaf, ya, wakaf kafin. Ya. Karena masih ada keterkaitan dengan ayat berikutnya. Ya. Siapa yang mendapatkan hidayah itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah. Ya, seperti itu. Baik. Nah, itu wakaf kafin. Jadi wakaf kafin ini dari segi bahasa sudah sempurna, mubtada khobarnya sudah sempurna, sudah ada. Ya, syarat jawab syaratnya sudah ada. Fi'il fa'il maf'ulnya sudah terpenuhi, ya. Lafadznya mufidah, ya. Seorang pendengar nanti bisa memahami apa yang dibaca, ya. Tapi masih ada keterkaitan makna, ya. Kisah-kisah masih belum selesai kisah pembahasannya. Kalau menjelaskan tentang para penduduk surga masih ada penjelasan di ayat setelahnya. Nah, seperti itu. Itu namanya wakaf kafin. Baik. Kemudian berikutnya adalah wakaf hasan. Wakaf hasan. Apa itu wakaf hasan? Ya. Bisa dipahami wakaf yang seorang qori itu nanti bisa dipahami, namun belum sempurna dari segi lafaz dan maknanya. Ya. Dari segi bahasa, dari segi lafaz, ya, atau dari segi maknanya masih ada keterkaitan ke ayat berikutnya atau ayat sebelumnya. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kalau kita berhenti di an'amta 'alaihim, itu wakafnya namanya wakaf hasan. Ya, kenapa wakaf hasan? Ya, karena dari segi bahasa, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim itu sebagai, para ulama ada yang mengatakan sebagai sifat. Ya, sebagai badal ke allazi. Ya. Yaitu sebagai badal. Ada juga yang mengatakan sebagai na'at. Ghairil maghdubi 'alaihim ini bisa sebagai na'at, sebagai sifat, atau juga sebagai badal. Ya.
ke ayat yang ke kalimat yang sebelumnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim alladzina. Jadi alladzina an'amta 'alaihim alladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, seperti itu. Makanya nanti dari segi bahasa masih ada keterkaitan. Apalagi dari segi makna. Ya, tentunya ini di sini masih ada keterkaitan dengan lafaz ghairil maghdubi 'alaihim. Karena ini penjelasan dari siratal ladzina an'amta 'alaihim. Penjelasan dari ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Yaitu jalannya orang-orang yang diberikan nikmat, yaitu para nabi, para anbiya, siddiqin, as-salihin, ya seperti itu. Tapi bukan jalan yang al-maghdub, ya dibenci, yaitu jalan seperti orang-orangnya Yahudi, ya. Walad dhalin, juga bukan jalan seperti orang-orang Nasrani, nah seperti itu. Jadi dijelaskan ya antara tentang para nabi, para anbiya, para sholihin yang diberikan nikmat dan yang tidak diberikan nikmat. Seperti itu. Makanya ini dari segi bahasa, dari segi makna tafsir itu belum sempurna sehingga dinamakan waqaf hasan. Jadi kalau ada orang yang berhenti misalkan ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu wakafnya wakaf hasan. Ya, wakaf hasan. Kalau wakaf hasan nanti secara aturan, nah ini di bawah bisa dilihat, boleh berhenti, boleh wakaf kita, namun harus mengulang kembali dari kata sebelumnya. Nah, itu wakaf hasan. Peraturannya demikian. Kalau wakaf kafin, wakaf tam, ya. Tam itu tadi sempurna bahasa makna, kafin ini sempurna dari segi bahasa, tapi dari segi makna masih ada yang tersisa. Itu boleh berhenti, ya, dan memulai kembali ke kata kalimat berikutnya tanpa harus mengulangi ke kata sebelumnya. Jadi kita boleh berhenti langsung ibtida. Nah itu kalau wakafnya kafin atau wakaf tam. Nah, itu. Bedanya apa tam sama kafin? Kalau tam itu boleh wakaf juga boleh kotok. Tam itu boleh wakaf, boleh kotok. Kotok itu kita berhenti, ya, tidak ada niatan untuk meneruskan kembali bacanya atau selesai bacaan. Atau di dalam sholat misalkan. Kita mengucapkan terakhir Allahu Akbar sampai akhir di sana. Nah, ya, ayatnya harus sempurna, harus tam. Ibtidanya juga harus tam. Nah, gitu ya. Tapi kalau kafin itu boleh wakaf tanpa harus mengulang kembali, langsung ibtida ke kata berikutnya, tapi tidak boleh kotok. Nah, tidak boleh kotok. Apa itu kotok? Tadi sudah jelaskan ya. Kotok ini selesai kita baca Quran. Tidak boleh. Harus dilanjutkan ke ayat yang masih memiliki makna dengan keterkaitan makna dengan ayat tersebut. Ya, ke ayat berikutnya, artinya ke ayat berikutnya. Ya, itu wakaf kafin. Contoh misalkan fawailul lil musallin. Itu secara bahasa sudah sempurna. Tapi secara makna masih ada keterkaitan ke ayat berikutnya. Alladzina hum an shalatihim sahun, alladzina hum yuraun. Ah, gitu ya. Itu harus terbaca sampai akhir di surah Al-Maun. Tapi berhenti boleh, silahkan. Karena dari segi bahasa sudah sempurna, apalagi di sana akhir ayat. Baik. Kemudian contoh yang lain misalkan innal insana lafi khusr. Nah ini kafin. Wakaf di sana wakaf kafin. Karena dari segi bahasa sudah ada. Isim inna, khobar innanya sudah ada. Innal insana lafi khusr. Ya. Sudah ada semuanya, sudah sempurna dari segi bahasa, tapi dari segi makna masih ada keterkaitan dengan ayat berikutnya, yaitu illal ladzina amanu wa amilus shalihat, ya seperti itu. Jadi itu masih ada keterkaitan maknanya. Maka gak boleh kita misalkan kita lagi sholat, kita berhenti kotok di innal insana lafi khusr wal 'asr innal insana lafi khusr. Berhenti aja baca Quran. Allahu Akbar. Nah, misalkan langsung sholat langsung ruku.
Nah, ini ya nggak diperkenankan demikian dikarenakan ada kerancuan makna dan ada makna yang tertinggal sehingga para mustami, para pendengar nanti keheranan, ya heran. Kenapa ini dan tujuan nanti di dalam Al-Quran tersebut akan tercederai ya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh waqaf kafi. Nah, nanti ada ya kitab-kitab banyak sekali para ulama yang membahas tentang waqaf wal ibtida. Ya, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas ada dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim tam. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin tam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tam. Seperti itu ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin tam. Seperti itu. Nah, itu ada nanti. Kemudian misalkan alhamdulillahirabbil alamin hasan. Ya, ada nanti ada pembahasan seperti itu. Ada kafin hasan tam, itu nanti dibahas oleh para ulama. Bahkan nanti terjadi khilaf, banyak khilaf karena terjadinya khilaf para ulama tentang waqaf wal ibtida itu ya dikembalikan kepada sejauh mana mereka memahami ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, pemahaman terhadap bahasa, pemahaman terhadap tafsir, pemahaman dari ilmu-ilmu yang lainnya. Makanya nanti banyak khilafnya. Ya, seperti itu. Ya, kata ulama ini misalkan kata Al-Ja'bari misalkan, ini di sini wakafnya namanya kafin bukan tam. Di sini katanya para ulama yang lain tam, di sini kafin. Nah, gitu. Di sini kata para ulama yang lain hasan. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti akan dibahas. Ya, salah satu rujukan kitab waqaf wal ibtida itu diantaranya kitabnya Abu Amr Ad-Dani. Ya, Abu Amr Ad-Dani itu nama kitabnya Al-Muqtafa. Ya, bisa nanti di searching atau dilihat-lihat ya, di PDF ada Al-Muqtafa fil waqfi wal ibtida. Nah, beliau membahas ayat dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas ya, seperti itu. Ini yang dibahas oleh para ulama. Baik. Yaitu waqaf hasan, waqaf kaf dan tam. Kemudian berikutnya waqaf hasan. Waqaf hasan ini boleh berhenti namun harus mengulangi kembali. Ya, harus mengulangi kembali. Baik. Kecuali satu, hanya kecuali. Ya, enggak perlu kita mengulangi kembali meskipun dia itu waqaf hasan kalau di sana ya akhir ayat. Nah, gitu ya. Kalau akhir ayat. Contoh di dalam surah Al-Baqarah misalkan di tentang hukum khamr, yas'alunaka 'anil khamri. Ya. Kemudian di akhirnya la'allakum tatafakkarun, akhir ayat, bahkan di akhir ayat di paling bawah juga. Kemudian buka lagi ke halaman berikutnya ada kata fid dunya wal akhirah. Nah, fid dunya wal akhirah ini masuknya ke la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah dari segi bahasa, dari segi makna juga sama. Tapi boleh berhenti di la'allakum tatafakkarun, boleh. Tapi jangan kotor, hanya waqaf saja. Ya, jangan kotor tapi waqaf saja. Baik, seperti itu. Dan harus dilanjutkan ya ke fid dunya wal akhirah. Harus ada niatan kembali untuk membaca fid dunya wal akhirah. Tapi boleh waqaf, tidak perlu mengulang kata, satu kata atau dua kata sebelumnya, enggak perlu. Karena akhir ayat. Namanya ru'usil ayat. Nah, oleh karena itu, jadi dalam surah Al-Fatihah juga di lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini khilaf para ulama. Ya, ada para ulama yang tidak boleh berhenti di sini. Karena di sini waqaf hasan, kalau mau berhenti harus mengulang kembali satu kata, dua kata ke sebelumnya. Karena di sini waqaf hasan. Tapi ada juga para ulama yang menyatakan kalau memang tidak kuat dan lain sebagainya, terlalu panjang,
ya maka ya diperbolehkan ya berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, karena di sana akhir ayat untuk riwayat yang lain. Artinya Nabi pun pernah berhenti di sana gitu ya, tanpa mengulang kembali seperti itu. Nah, seperti itu karena Nabi membaca Al-Qur'an ayatan-ayatan di surah Al-Fatihah. Makanya nanti untuk riwayat Hafs an Asim, nah itu diperbolehkan ya berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, tidak sampai haram, tidak sampai berubah juga makna ya, seperti itu. Dan juga secara dalil ya ada ya riwayat yang lain yang menyatakan di sana ayat, sebuah ayat. Ya, artinya ru'usil ayat. Ya, tapi yang lebih afdol untuk riwayat Hafs an Asim ya memang tentunya disambung dari siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Atau juga bisa siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, kemudian diulang lagi dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu juga diperbolehkan. Seperti itu. Kalau memang terlalu panjang. Baik. Nah, itu ya, ini pembahasan wakaf hasan. Adapun wakaf qabih yang terakhir, ini ghairu jaiz, tidak boleh secara hukum, tidak boleh. Itu tidak bisa dipahami, ya. Mustami nanti orang yang mendengar masih bertanya-tanya, ya. Dan tidak bisa dipahami sama sekali karena rancu. Ya. Karena memang belum sempurna dari segi lafadz dan maknanya. Ya. Nah, di sini tidak boleh wakaf dan memulai pada kata tersebut, tidak boleh. Contoh misalkan kita wakaf la ilah, tidak ada ilah, tiada Tuhan. Ah, nggak boleh, ini rancu sekali. Ya, dikhawatirkan nanti maksudnya nanti akan keliru maksud Al-Qur'an tersebut. Ya. Ya, seperti itu ya. Ya, kalau tidak kuat napas beda lagi pembahasannya. Ini kalau disengaja, ikhtiari, kita berhenti di sana tanpa ada sebab-sebab yang tadi intirori dan lain sebagainya, maka ya tidak boleh kita berhenti demikian. Ya, contoh yang lain misalkan di dalam surah Al-Fatihah kita baca misalkan Bismillahirrahmanirrahim hamd. Ah, nggak boleh. Ya, seperti itu. Karena rancu, karena mubtada khobarnya di sana tidak sempurna. Atau misalkan mudhaf ilaih, maliki yaumiddin harusnya, ini malah dipotong maliki yaum. Nah, maka itu pun wakaf qabih namanya. Karena yaumiddin itu harus satu paket, yaitu yaumul hisab, tidak bisa dipisahkan yaum saja dan ad-din saja. Seperti itu ya. Rasulullah, qala Rasulullah misalkan, kita berhenti di rasulnya saja. Nah, gitu. Nah, ini wakaf qabih. Ya, wakaf qabih. Wakaf qabih itu diantaranya dari segi bahasa memisah antara mudhaf ilaih ya, seperti itu. Kemudian sifat dan mausufnya, naat man'utnya dipisah seperti itu. Ya, seperti itu. Itu salah satu contoh-contohnya. Baik. Nah, ini tentang wakaf. Ya, jadi secara hukum yang qabih ini tidak boleh wakaf dan mulai pada kata tersebut. Nah, ini hukum wakaf ikhtiyari, ya, hukum wakaf ikhtiyari. Begitupun nanti kalau ibtida. Ya, kalau ibtida nanti anak akan membawakan beberapa contoh ya ketika kita wakaf. Begitupun kalau ibtida, ini keadaannya itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak boleh, sama hampir yang seperti yang tadi ya. Ya. Yang diperbolehkan itu al-ibtida ba'dal qata', memulai bacaan setelah qata', setelah selesai pembahasan, itu boleh. Setelah selesai pembahasan dari segi bahasa makna, misalkan tentang orang mukmin, alif lam mim sampai humul muflihun. Kemudian kita ibtida mulai dari innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, itu boleh. Nah, seperti itu. Ya.
ketika koto dalam keadaan tam, ya tadi ya, ketika koto seperti yang tadi. Kemudian yang kedua, ketika koto dalam keadaan kafin. Ya, misalkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, ini boleh berhenti di sana. Ya, boleh langsung lanjut wala absarihim ghishawah. Boleh itu. Kata para ulama boleh di sana kafin. Juga ada yang menyatakan di sana tam, katanya ya, seperti itu. Nanti ada alasannya, nanti anak bahas ya. Kenapa berhenti di sana? Ketika qata dalam keadaan kafin itu ya, seperti itu. Itu boleh ibtida langsung wala absarihim ghishawah, enggak perlu mengulang kembali. Wa'ala sam'ihim wa'ala absarihim ghishawah, enggak perlu. Langsung aja wa'ala absarihim ghishawah. Nah, gitu ya. Seperti itu. Atau misalkan di lafaz-lafaz kalla bala ya. La yumbadanna fil yahsabu anna ma lahu akhladah. Kalla. Nah, kalla di sana kafin. Ya, la yumbadanna fil hutamah, langsung berarti di kalla, kemudian melanjutkan tanpa mengulang lagi dari kalla la yumbadanna fil hutamah. Nah, gitu. Atau bala man aslama wajhahu lillah. Nah, itu salah satu contohnya. Atau yang diperbolehkan memulai bacaan setelah waqaf. Tadi setelah qata, sekarang setelah waqaf, hampir sama saja ya. Tadi kalau setelah berhenti baca gitu ya. Sekarang setelah wakaf itu berarti masih ada keinginan untuk melanjutkan kembali bacaannya. Sama saja yang pertama setelah wakaf tam, ketika wakafnya sudah tam. Ya. Contoh misalkan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, itu sudah tam. Khatamallahu 'ala qulubihim. Nah, seperti itu. Ya, itu salah satu contohnya. Atau setelah waqaf kafin, ba'da waqaf kafin. Ketika kita baca Quran, kemudian ada di sana waqaf kafin, dinyatakan kafin. Kemudian kita memulai kembali, itu diperbolehkan seperti yang tadi ya. Kemudian setelah waqaf hasan. Nah, setelah waqaf hasan juga boleh ya, ibtida ya, akan tetapi harus akhir ayat. Contoh misalkan seperti ayat Qamar tadi, la'allakum tatafakkarun, berhenti fid dunya wal akhirah. Nah, ini boleh langsung ibtida dari fid dunya wal akhirah. Ini diperbolehkan karena memang sebelumnya ada waqaf hasan, tapi waqaf hasannya di ru'usil ayat. Kemudian yang tidak diperbolehkan itu memulai bacaan setelah qata. Ya. Yang pertama, setelah qata di tengah ayat. Ya, qata di tengah ayat ya. Kemudian dilanjutkan ke ayat berikutnya ya, tanpa di pertengahan ayat, misalkan di pertengahan misalkan ya. Kita mulainya di pertengahan ayat saja. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tiba-tiba di pertengahan ayat. Wa yas'alunaka 'anil yatama misalkan. Nah, di pertengahan ayat. Ya. Kemudian setelah qata pada waqaf qabih, setelah qata pada waqaf qabih. Ya. Setelah qata pada waqaf qabih. Ya. Berhenti dan berhentinya pada waqaf qabih, kemudian dilanjutkan langsung tanpa mengulang kembali. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Ya, seperti itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la, misalkan. Ilaha illa, langsung mulai dari ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini tidak diperbolehkan. Atau setelah qata pada waqaf hasan. Ya, setelah qata pada waqaf hasan, ini tidak diperbolehkan kalau tidak ada ayat. Kalau tadi kalau di akhir ayat, ya ini kalau yang tidak ada ayat. Seperti yang nanti pendapatnya Syekh Aiman, tidak boleh berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, karena itu bukan ayat katanya untuk riwayat Hafiz An-Asim. Makanya tidak boleh ibtida langsung ghairil maghdubi alaihim. Ya, seperti itu.
Kemudian yang tidak boleh itu al-ibtida ba'dal waqf, memulai bacaan setelah wakaf. Di antaranya adalah setelah wakaf hasan. Ibtida setelah wakaf hasan. Ya. Ibtidanya setelah wakaf hasan. Atau setelah wakaf qabih. Ya, ini kalau tadi kotok, kalau sekarang wakaf, ya berarti masih ada niatan untuk membaca Al-Qur'an. Kita berhenti ya di wakaf hasan, kemudian melanjutkan seperti yang tadi dicontohkan, ya seperti itu. Baik, nah ini mungkin untuk pendahuluan ya tentang wakaf wal ibtida. Ana akan beri beberapa hikmah kita membahas wakaf wal ibtida. Di antaranya adalah bisa kita lihat di ayat surah Al-Baqarah, ya bisa kalau ibu misalkan di sana ada mushaf, ya kita akan bahas ya. Ini salah satu pembahasan wakaf wal ibtida. Al-Baqarah ayat 111 ya. Kita lihat ya, Al-Baqarah 111. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 111, 112 sampai 113 itu tamnya sampai 113. Dari 111 sampai 113. Nah, di sini ada bala juga ya. Ini anak kasih contoh. Di ayat 111 di sana dijelaskan wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kemudian di ayat ke-112-nya bala man aslama, bala di sana harus berhenti. Ya, maka di sana bala itu kafin. Ya, seperti itu. Dari segi bahasa ya harus berhenti, tapi dari segi makna masih ada kelanjutan makna, ketersambungan makna ke kata berikutnya, ke kalimat berikutnya. Nah, Ana akan jelaskan kenapa bala di sini berhenti. Ya. Jawaban dari mana? Nah, bala di sini bermakna tidak ya, bermakna tidak atau rad'u ya, menyangkal satu ungkapan sebelumnya di ayat sebelumnya. Nah, di ayat 111 dikatakan orang-orang Yahudi mengatakan la yadkhulal jannata, tidak akan masuk surga hanya kecuali orang Yahudi dan Nasrani saja akan masuk surga. Maka disangkal langsung, dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-112, bala. Tidak. Ya, tidak seperti itu. Justru yang akan masuk surga itu man aslama wajhahu lillah, orang yang berserah diri kepada Allah. Di sini maksudnya adalah orang yang beriman, mengikhlaskan dirinya, amal-amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin. Juga muhsin para ulama mengatakan itu ittiba' sunnah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dinyatakan justru orang yang akan masuk surga itu bukan hanya klaim semata, bukan hanya sebatas dia anggapan dia sudah berbuat baik saja tanpa dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, juga tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak akan masuk surga. Yang akan masuk surga itu orang yang mengikhlaskan dirinya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga mengikuti sunnah Nabi, maka baginya falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, ini hikmah kita belajar wakaf. Maka bala di sini berhenti, bala seperti itu. Ini sekaligus bantahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, dari segi bahasa lebih kena kepada kita. Sebagaimana di surah di juz 30 ya Al-Humazah, yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu akan kekal, maka dibantah oleh Allah, kalla, tidak akan kekal. Sekali-kali tidak akan kekal hartanya itu. La yumbadanna fil hutamah. Seperti itu. Jadi lebih mengena ketika kita belajar wakaf
wal ibtida. Nah, ya seperti itu. Atau contoh yang lain misalkan tadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Itu boleh berhenti di sana. Boleh juga khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim berhenti. Kemudian langsung ibtida wa ala absarihim ghishawah. Itu boleh. Kenapa boleh berhenti? Kata Imam Ibnu Katsir, bahkan beliau mengatakan waqaf di sana waqaf tam di ala sam'ihim katanya ya. Kenapa? Karena ada di sini perbedaan uslub bahasa. Yang pertama khotam Allah menutup kata khotam. Al-khotmu, al-khotam, khotama di sini dengan fiil itu maknanya menutup. Ghishawah juga sama. Secara makna menutup. Sama maknanya, hampir sama. Meskipun ada perbedaan antara ghishawah dan khotam. Makanya perbedaannya di sini adalah kata Imam Ibnu Katsir, kalau khotam itu khusus menutupnya untuk khotamallahu ala qulubihim, untuk hati dan pendengaran menggunakan kata khotam. Sedangkan absarihim, mata ditutup itu dengan menggunakan kata ghishawah. Wala absarihim ghishawah. Nah, gitu. Ini salah satu hikmah kita belajar waqaf wal ibtida. Artinya kita nanti tidak boleh berhenti khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Enggak boleh. Karena nanti absarihimnya itu masuk ke kata khotam. Ya, sedangkan di sini ghishawah itu khusus untuk kata khotam. Untuk absarihim, mata, ya, penglihatan. Seperti itu. Baik, nah ini mungkin ya sekedar masih banyak ayat-ayat yang lain ya, rahasia kenapa di sana waqaf wal ibtida ya, kenapa di sini harus berhenti dan lain sebagainya. Kemudian dibahas dari segi tafsir, itu cukup menarik ya ketika kita memahami waqaf wal ibtida. Dan banyak kitab-kitabnya, ada yang membahas tentang kitab khusus waqaf lazim, misalkan kalau berhenti di sini kenapa alasannya dari segi tafsir, dari segi bahasa dibahas oleh para ulama. Ya, nah itu nanti dengan kita membahas waqaf wal ibtida ini, kita lebih dekat dengan Al-Qur'an, juga kita lebih ingin mempelajari isi kandungan Al-Qur'an, dan juga kita merasakan oh ternyata Al-Qur'an ini ya Masya Allah luar biasa sekali ya, dari segi bahasa, gaya bahasa dan maknanya itu ternyata memiliki kesinambungan ya antara ayat dengan ayat yang lain, antara surat dengan surat yang lain ya, seperti itu. Dan menjadikan kepada kita ya hidayah sehingga kita terus belajar ya, kita bisa mengamalkannya dari proses tadabbur tersebut. Makanya ya para ulama tadi tidak salah mengatakan makna tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Adapun Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mendefinisikan tartil itu, kata beliau, menjelaskan huruf-hurufnya dan berhati-hati dalam mempraktekkan bacaannya, liyakuna ad'a ila fahmi ma'aniha, agar nanti lebih bisa kita mendalami makna-maknanya, lebih tersentuh, lebih lebih khusyuk ketika kita membaca Al-Quran. Karena itu juga Imam Ibnu Katsir mengatakan makna tartil itu membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, dengan santai, jangan terburu-buru gitu ya. Kenapa? Karena membaca Al-Quran dengan tamahul, dengan santai, dengan tartil, tidak terburu-buru, itu nanti kata Imam Ibnu Katsir aunan li fahmil Quran wa tadabburihi, bisa membantu untuk memahami Al-Quran dan memahami ayat tersebut. Oleh karena itu juga Nabi pernah membaca Al-Quran di dalam sholatnya, satu ayat diulang-ulang. Dan itu dinyatakan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah, ini pentingnya kita, afdolnya kita membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur. Ya, meskipun kalau kita tidak paham pun, kita rajin baca Al-Quran, akan tetap mendapatkan pahala dari Allah. Akan tetapi kalau kita membaca Al-Quran disertai dengan memahami apa yang kita baca,
ya nanti tergambarnya itu nanti wakaf berhentinya nanti kita tahu. Nah, nanti insya Allah ya akan lebih bisa membuat hati kita lebih khusyuk dan menambahkan kepada hati kita itu keimanan dan hidayah juga ya ketika membaca Al-Quran seperti itu ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan Ustaz? Fadhal, kalau ada pertanyaan. Silakan Umahat, jika ada yang mau bertanya bisa langsung diaktifkan mic-nya atau bisa raise hand. Mangga Umahat, silakan. Sepertinya kita cukup Ustaz. Kita cukupkan saja Ustaz. Baik, soalnya ya, cukup saja. Itu saja.